Dibuka apa? Rahasia, Dok. Bentuknya pokoknya pengen sesuai keinginan ya. Kalau ingin frekuensi comes-nya lebih sering, kita bisa namanya unhooding. Bisa, Dok. Dikelupaskan. Besok saya kesana, Dok. Jadi bisa dibikin kayak gitu terus permintaan ya. Iya, dikelupas. Tapi mungkin ada kan yang ini kan ada kacang nih. Ya. Ketutup terus. Iya. Sehingga kemungkinan terpapar dan tersentuh itu kecil. Kita bisa kelupas dia supaya paparannya lebih sering dan lebih kena. Sebagai seorang wanita, selalu ingin dimengerti dalam setiap musim kehidupannya. Dimengerti tentang hatinya, keinginannya, reproduksinya, yang bagi wanita adalah sebuah kekuatannya. Saya Cheryl Hatumesen bersama Dr. Yusfa Rashid. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. Untuk bunda-bunda di luar sana, permintaan Anda hadir Dr. Yusfa Rashid. Ini tunggu ya. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan sendiri. Enggak, tepuk tangan karena aku happy bisa membawa Dr. Yusfa di sini karena Dr. Yusfa ini adalah dokter obgyn aku ya, yang sudah menangani aku, yang sudah membuat aku selamat melahirkan. Main apa namanya? Main pertemanan. Main pertemanan. Tapi ini cerita sedikit ya, waktu pertama kali mencari nama Dr. Yusfa karena aku sebenarnya browsing di rumah sakitnya dulu, Dok. Rumah sakit yang terdekat. Just pada saat itu kan di YPK ya. Terus udah kayak gitu banyak dong review-review, wah sama dokter ini aja, dokter ini. Nama Dr. Yusfa juga banyak banget pada saat itu. Tapi pada saat aku datang ya, ini sesuai dengan reviewnya. Dr. Yusfa itu aku senangnya apa tau nggak? Dokter itu praktikal. Jadi kalau ngasih tahu nggak banyak hahaha, ya kamu gini. Jadi buat aku yang waktu itu hamil pertama kayak santai aja ya dokternya. Bener gak sih, Dok? Orang-orang pada bilang gitu gak? Yap. Karena sesungguhnya kehamilan itu 80% no problem gitu. Orang perlu pendampingan karena ingin rasa nyaman. Sekarang orang pengen cuma punya anak 2 atau 3 tapi kualitasnya terjaga. Ya makanya akhirnya ke dokter gitu. Makanya kita juga santai-santai aja. Iya ya. Satu hal yang paling enak jadi dokter obgyn itu adalah, nanti kita akan mungkin saya akan tanya-tanya saya apa gitu. Kita sebenarnya melayani orang yang happy, bukan orang sakit. Oh iya. Oh iya, aku baru kepikiran ya mindset ini ya. Orang yang happy lagi menanti sebuah hati. Iya, jadi sangat menyenangkan sebenarnya jadi dokter obgyn. Iya. Karena bukan melayani orang sakit, 80% mungkin ya orang yang sedang senang hati. Mungkin 20% yang ke arah kandungan, tumor, kista, infeksi, dan masalah lainnya di kandungan. Begitu. Dok, aku mau nanya nih karena kenal dokter udah lama tapi kan gak pernah ngobrol. Ngobrolnya seputar dengan kehamilan aku aja. Emang dokter tuh kuliah kedokteran lulus tahun berapa sih? Kenapa waktu itu? Di mana maksudnya? Oke. Saya tamat FKUI tahun 92. 92 FKUI. Wow. Sudah lama, kemudian saya bekerja di Freeport Tembagapura 6 bulan, kemudian bekerja di remote areanya di Puskesmas, yang dimana waktu itu untuk dapat sarapan pagi Soto Makassar, saya mesti PP 40 kilo. Jadi sekali sebulan sambil ambil gaji karyawan gitu, udah sarapan di Soto Makassar. Ke Jakarta Serpong ya? Iya, Mapurjaya, Timika. Itu 3 tahun saya di situ dan praktek malam-malam juga. Praktek malam. Itu dokter umum, Dok? Iya, dokter umum. Pakai kijang puskesmas yang kap bensinnya di dalam pakai jirigen. Tahun 93 sampai 97. Dan ya saya mesti menyiapkan diri kan, mesti sekolah. Jadi sambil mengabdi earn money gitu kan untuk persiapan ini karena backupnya nggak ada backup saya yang lain gitu selain diri saya sendiri gitu. Jadi menembus hutan belantara gitu. 20 kilo ya 40 kilo PP gitu. Ditemani satu staff. Ya begitu cara survive. Tapi
Terus satu hal yang Apa? menarik, kita waktu kecil kan, Ya. nggak tahu serial juga begitu. Tambang tembaga di mana? Tembagapura. Saya tidak tahu di situ PT Freeport. Begitu dosen saya tulis di Media Esclapius, di mana saya aktif di mahasiswa dulu, dibutuhkan seorang dokter bekerja di Freeport Tembagapura. Saya bingung, oke. Saya datang, saya dikirim, terus saya landing di Timika, ternyata berkabut, mampir dulu di Biak. Wah, itu pengalaman bagus sekali. Biak itu ya seperti saya berada di negeri asing gitu. Nginap semalam di hotel yang terbuat dari kayu, terus akhirnya ke Tembagapura, ke Timika, landing di sana. Selama di pesawat itu, saya nanya sama yang di sebelah saya gitu, karyawan non-staff ternyata. Terus dia bilang, "Bapak siapa?" "Saya dokter mau kerja di Tembagapura." "Oh, Bapak Ndoro, nanti Bapak dijemput," gitu katanya gitu kan. Terus landing lah di Timika. Saya lihat nggak ada yang jemput saya. Tapi ada mobil bus karyawan. Bus karyawan kayak Metro Mini kita, tapi itu double gardan untuk menjejak 64 mil ke Tembagapuranya. Wah, itu luar biasa. Saya mau cerita ini apa? Ternyata itu seperti dongeng Sangrila. Jadi ada nirvana, ada surga di puncak Himalaya. Begitu juga dengan Tembagapura. Bagi yang belum tahu, mungkin sekarang udah agak terbuka ya. Jadi saya akhirnya naik bus itu sama karyawan ini. Wah, Bapak mestinya nggak naik ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada yang jemput. Saya lihat. Sampailah saya di ketinggian yang 3.000-an meter ya itu, atau 2.000-an meter itu. Melewati awan, sebelah kiri kanannya hutan, jurang. Ngerti nggak? Lewat lorong, itu luar biasa memang. Mana baru jadi dokter lagi. Iya. Masih muda banget. Baru tamat saya. Jadi sampai kemudian di puncak itu ada lembah. Begitu itu saya lihat ada kota kayak film-film di Amerika, Western. Itu Tembagapura. Nirvana-nya di pegunungan Jayawijaya. Tapi berarti pada saat itu dokter melihat ada satu kesenjangan dong, Dok? Wah, yang luar biasa. Pasti. Jadi ini juga saya menjadi suatu kenangan yang tidak akan terlupakan. Banyak teman-teman mungkin di Jayapura ya, di Papua dulu itu mungkin mereka di tempat yang lebih terpencil, lebih sepi, lebih sulit gitu. Tapi yang saya alami juga cukup ya bayangkan saja tadi saya masih PP 40 kilo untuk mencapai Soto Makassar aja gitu kan gitu. Jadi lewat hutan dan waktu itu kan masih ada kelompok separatis ya. Terus ya saya menikmati saja gitu, mencoba menikmati dan berusaha untuk melihat ya. Begitu di sana tuh saya menyadari bahwa satu yang sangat berkesan adalah bagaimana bumi ini diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi originalnya. Itu saya temukan di Papua. Indah banget. Ada burung yang kita tepuk tangan, dia juga ngangguk-ngangguk. Ketemu ular melintas di jalanan. Kalau lagi hujan dia naik ke tempat yang kering. Jalannya lebih kering. Jadi saya berhenti dulu, kasih dia lewat. Buaya. Wah, pokoknya emes. Jadi dari masyarakat yang masih kapiri istilahnya, kadang-kadang mereka tidur di pantai, makan-makan ikan dan bersenang-senang, anak-anak dibawa untuk bolos sekolah gitu, masih ya sangat-sangat inilah secara ekonomi ya. Iya. Dengan nirvana yang ada di Tembagapura. Coba bayangkan. Sesuatu yang kayaknya buat mereka tuh ya itu. Jadi bagi saya tuh puncak sama bawah tuh udah saya lihat semua gitu. Serial. Tapi Dok, apa yang menyebabkan dokter itu pengen atau ingin menjadi dokter? Panggilan kah atau apa at the first time? Oke. Saya sebenarnya dulu waktu SMA saya mau karena ada contoh di keluarga saya. Ada kakak yang tamat di ITB, yang satu lebih duluan di FKUI.
inilah udah tamat 5 tahunan, ini baru setahun, tapi secara ekonomi yang engineer udah lebih mapan duluan. Jadi saya ambil, waktu itu kan lagi musim ada PMDK undangan. Saya ambil yang pertama ITB, Teknik Industri, yang kedua saya ambil kedokteran UI, dapatnya kedokteran UI. Padahal pengennya yang mapan duluan nih. Nggak tahu deh, tapi jalannya di sini. Oh gitu. Jadi dapat pilihan kedua, tapi happy sih. Ada beberapa kakak, ya sepupu, ponakan yang juga di dokter gitu. Jadi jalan ini memang mungkin harus dilestarikan oleh keluarga gitu, karena ada sisi baiknya di sini gitu. Kita bekerja sekaligus merawat kemanusiaan. Maksudnya gimana tuh dok merawat kemanusiaan? Ini nih, oke. Setelah saya masuk dengan susah payah waktu itu, saya tinggal di tempat kakak gitu, menjauh kan di Bintaro. Akhirnya saya pindah ke asrama UI di Datsinapati. Iya. Itu bangunan. Ada 2 bangunan Rusia di Jakarta. Salembas itu? Romangun. Oh Romangun. Depan lapang golf. Ada 2 bangunan Rusia di Jakarta, mungkin Indonesia kali. Yang begitu kokohnya. Asrama Datsinapati dan Rumah Sakit Persahabatan. Oke. Itu kalau lihat gedungnya, keren, gagah gitu. Ya jadi awal-awal itu, jadi 6 bulan saya udah masuk asrama penghuni gelap. Karena nggak boleh sebenarnya tahun pertama, karena bisa terancam DO gitu. Oh, gitu. Jadi senior-senior saya SMA begitu baik sama saya, thank you, menyeludupkan saya untuk jadi penghuni gelap. Terus pada tahun pertama itu ada kuliah namanya Ilmu Budaya Dasar. Di situ dikatakan bahwa, hey, kalian mahasiswa kedokteran, kalian sebenarnya punya pekerjaan yang misinya cukup berat dan boleh kalian pikirkan. Oke. Apa itu? Ya dia bilang, kalian ngurusin orang sakit. Dan sakit itu adalah suatu kemanusiaan yang terluka. Wah, saya kaget di situ. Itu masih terngiang-ngiang masa itu. Sampai Ilmu sekarang? Budaya Dasar ya. Itu terngiang-ngiang bagi saya sebagai prinsip moral yang harus dipegang oleh nakes atau dokter, bahwa sakit itu adalah suatu kemanusiaan yang terluka. Saya mungkin agak kehilangan aura itu sekarang, kan saya dokter kandungan, kayak serial kan datang happy, mas saya lagi hamil gitu kan. Iya. Yang sakit berat tentu jarang gitu. Tapi teman-teman sejawat yang dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter ortoped, ya, dokter hematologi gitu, dengan cancer apa segala macam gitu kan, berhadapan dengan pasien-pasien disebutnya kemanusiaan yang terluka. Saya pikir benar juga gitu. Kemanusiaan terluka artinya orang datang ke kita di saat dia butuh pertolongan, dan pertolongan nggak bisa dibeli, sehat nggak bisa dibeli. Dia punya duit pun dia tidak bisa beli itu gitu. Nah, apalagi di negara kita ini kan tidak semua orang mampu untuk membeli kesehatan, jasa kesehatan. Tidak semua orang mampu, apalagi membeli sehat, tidak bisa dibeli. Itu harus dijaga, kan gitu. Nah, orang datang dalam keadaan sakit, butuh pertolongan, dengan membuka semua apa yang ada di dirinya. Harga diri, rahasia, suatu yang semua yang privasi, ya privasi, dalam keadaan tidak berdaya. Ngerti gak? Iya. Beruntung dia orang mampu, mungkin balance dengan fasilitas kesehatan yang dia temukan. Tapi coba masih banyak di seluruh Indonesia ini orang-orang yang mungkin kurang mampu datang dengan keluhan itu. Kalau nakesnya tidak memahami ini sebagai misi dia, bahwa ini suatu yang datang ke dia ini adalah kemanusiaan yang terluka. Orang sedang sakit, butuh pertolongan, tanpa daya lagi, tidak mampu lagi. Ngerti gak? Kalau itu seandainya tidak dilayani dengan baik, itu berarti menghina kemanusiaan. Jadi maksud saya itu, misinya adalah sakit itu adalah kemanusiaan yang terluka. Nakes itu menolong sebuah kemanusiaan yang terluka. Di samping itu dia memuliakan manusia dan memuliakan dirinya sendiri akhirnya. Kan itu mestinya. Ini yang perlu saya ingatkan ke teman-teman. Ini dalam sekali dok. Karena aku rasa profesi-profesi seperti nakes itu bukan cuma sekedar cari uang, karena uang iya karena sebagai profesi, tapi kalau bukan panggilan hati,
Ya, aku rasa enggak sih. Karena walaupun dokter bilang kehilangan aura itu karena dokter obgyn, tetap dok. Tetap sih. Masih banyak di daerah-daerah keluarga saya sendiri gitu. Untuk menemui dokter itu seperti menemui dewa gitu. Banyak stepnya dan tidak bisa komunikasi dua arah. Dua arah hanya melaporkan dan terima jadi. Jadi ini tuh autokritik sih buat sejawat-sejawat gitu. Bahwa kita bukan dewa, kita malah harus menyadari bahwa dokter, nakes ada karena pasien. Kalau tidak ada pasien, nggak ada nakes. Kalau semua orang sehat, apa perlunya dokter atau nakes gitu? Kan gitu. Jadi patient focus itu adalah mereka, karena mereka kita ada. Nah, cuman kan memang strata ekonomi, strata pendidikan masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang mungkin terlayani dengan physically, tapi tidak terlayani dengan hati. Ya ini keluhan-keluhan kalau misalnya menggunakan kartu-kartu sosial, banyak yang bilang katanya segala macam lah ya. Tapi banyak juga ya dok ya, kalau kita lihat orang-orang yang terbantu dengan mungkin kita sebut BPJS atau apapun itu, sangat terbantu sampai mereka tuh ada dokter-dokter juga yang kan mereka kalau BPJS juga tidak dibayar sesuai dengan yang iya kan dok, tapi mereka masih mau mengambil itu gitu kan. Berarti ini menurut aku adalah harus panggilan, kalau enggak mana mau sih dokter. Nah ini juga saya mungkin saya merasa kalau masih muda aja gitu, padahal saya udah termasuk yang senior gitu. Ngerti gak sih? Kenapa? Ini pesan ini saya perlu sampaikan ke sejawat-sejawat, keluarga, saudara kandung. Ini sumpah kita di Hippocrates itu menganggap sejawat itu sebagai saudara kandung. Jadi makanya kalau kita datang berobat gitu nggak dicas atau ya saudara kandung masa dicas. Saya saja ya, kembali lagi tentang kemanusiaan yang terluka itu. Saya aja kalau sakit itu saya sakit sekali kalau seandainya sejawat yang men-treatment saya itu sesempatnya atau mengeneralisasi. Satu hal yang penting, setiap orang datang ke kita itu keluhan, gejala dan cara treatmentnya personalized. Nggak bisa disamakan di generalisasi ukuran XLMNS gitu. Nah, jadi itu yang penting diingat. Semua orang tuh spesifik. Nah ini tentu perlu disadari juga, dipaham juga kayak Sheryl bilang tadi, banyak saudara-saudara kita yang terlayani dengan BPJS. Memang baru sampai di level itu pasti akan selalu ada perbaikan. Sampai di level itu negara kita baru bisa memberikan servis ke masyarakatnya, ke warga negara. It's okay. Saya yakin makin lama akan makin baik, dan perlu disadari juga bahwa memang kadang-kadang teman-teman sejawat itu overload, capek sekali. Nah akhirnya mau tidak mau seperti masuk bengkel. Ya artinya orang dikelompokkan dalam satu keluhan ini cepat, flow-nya cepat, tidak sempat terjadi komunikasi yang heart to heart, yang terapi personalized ya, yang memanusiakan kemanusiaan tadi, kemanusiaan yang terluka tadi, yang saya bilang juga itu memuliakan kita sendiri juga gitu, nggak sempat terjadi ya, perlu dipahami gitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang sudah levelnya mungkin mampu ke rumah sakit swasta sendiri apa segala macam, sebaiknya dokter memang ya harusnya diberlakukan untuk semua. Tapi kalau waktunya cukup, ya itu harus ada terjadi komunikasi dua arah. Jangan seperti ketemu dewa yang kayak dulu lagi, itu nggak bisa lagi gitu. Intinya sebagai seorang nakes harus sadar juga bahwa kita bukan dewa. Itu harus diingatin terus-menerus panggilannya gitu ya dok ya. Suatu saat juga akan sakit juga. Pasti. Dan kita juga sebagai pasien kadang-kadang kita harus memahami, ya dokter ini juga capek dan overload banget ya. Karena dokter pun juga manusia guys. Iya benar. Dok, ini balik nih masalah obgyn nih dok. Aduh. Ini ada pertanyaan. Itu tentang kemanusiaan yang terluka ya. Itu dalam banget, baru mulai udah dalam. Gimana dong nih ya? Oke. Dok, aku pengen nanya gini, ini lucu-lucuan nih pertanyaan bodoh-bodohan ya. Kan kalau sebagai obgyn harus sekolah lagi ya, spesialis lagi. Terus waktu pertama kali gitu, kan kalau obgyn harus memeriksa wanita, bagian-bagian privasinya ya. Ya
ya kan kita kan sebagai kalau pasien ya udah pasrah aja gitu ya dok ya. Itu awal-awal kayak ngerasa, aduh canggung gak sih gitu dok. Kalau jangan tanya sekarang ya, sekarang mah udah. Ya, waktu tingkat 4 masuk ke Objin tentu kita sudah berkenalan dengan area-area intim itu. Dan tentu lebih banyak ke pasien hamil. Dan ke ginekologinya tentu nggak terlalu banyak. Cuman saya berada di sentra pendidikan yang juga menurut saya nilai moralnya juga sangat-sangat cukup terjaga. Ada dulu untuk Objin itu profesor perempuan gitu yang sangat-sangat aware dengan privacy. Guru-guru saya yang perempuan di FKUI yang bagian Objin itu sangat-sangat aware dengan masalah kehormatan wanita. Jadi diajarkan bagaimana untuk respect. Nah, kebetulan saya kerja juga di center yang menurut saya juga kebetulan guru-guru saya juga banyak praktek di situ. Ya, contoh dasar. Untuk meriksa pasien kita harus selalu didampingi oleh suster. Suster perempuan. Suster nggak boleh ninggalin selagi dokter Objin lagi bekerja. Oh, biar nyaman. Rasakan serial kan nggak pernah ditinggalin gitu. Bahaya. Iya benar. Baik, nggak pernah ditinggalin. Yang kedua, waktu mau persiapan periksa dalam misalnya, itu saya serahkan ke suster untuk menyiapkan. Dan kebetulan saya bekerja di Center Obstetrik Ginekologi yang tertua di Jakarta ya, di YPK, yang menurut saya sekarang salah satu Center Obstetrik Ginekologi yang terlengkap di Jakarta, even di Indonesia. Kita boleh ini nih. Berarti maksudnya legacy, budaya, respect itu sudah berulang-ulang dan selalu diperbaiki dari generasi ke generasi sehingga ya itu saya diajarkan bagaimana sebelum pasien naik situ sudah ditutupin. Karena memang kalau aku yang rasain ya, kalau aku kan nggak pernah ke Objin lain, cuma dokter Yusfa. Jadi ketika kita sudah ditutup gitu ya, kan ada juga yang mungkin preferensinya ingin Objin wanita nggak apa-apa juga gitu. Tapi aku pengen kasih tahu kalau misalnya, ini ngomongin ada dokter Yusfa aja ya. Ketika sudah ditutup dan dokter udah melihat dan ataupun melakukan misalnya pengecekan apapun gitu ya, dokter berusaha untuk tidak melihat kalau nggak harus melihat. Betul. Itu memang begitu ya. Dan kayak mukanya flat aja gitu dok. Badak kan mukanya. Iya, mukanya kayak ya udah ya poker face aja ya nggak berubah. Iya. Itu menunjukkan respect terhadap si pasiennya juga. Iya. Jadi udah ditutupin sama suster baru saya periksa dan kalau kita mau WC dalam, pernah di WC dalam nggak? Pernah. Yang masukin siapa? Suster ya? Iya. That's the point. Saya ajarin suster cara memasukkannya. Even mereka masih gadis mungkin gitu kan gitu. Ini lucu. Iya. Oh iya. Even mereka masih gadis, saya ajarin mereka cara memasukkan dan mengeluarkan. Dan diajarkan juga ternyata ini notice suster saya, suster Mariam gitu notice. Dokter di YPK itu kan dokter dulu mengajarkan begini. Dan dokter Bambang Karsono juga mengajarkan begini. Bahwa pasien nggak perlu melihat probe USG transvaginal itu waktu dimasukin dan sesudah dikeluarkan. Kan takut juga dok. Horor juga. Iya horor dan nggak perlu juga kan gitu. Itu hal kecil. Hal kecil dimana membuat nyaman, membuat respect, membuat bahwa kita pro. Iya, benar. Aku setuju banget. Setuju. Oh dia tebelak-belak. Setuju. tapi jadi hal kecil yang memang ini yang sudah diajarkan sehingga semuanya berlangsung nyaman, aman dan full of respect. Full of respect itu penting ya karena ketika kita datang ke dokter, mostly dokter Objin ya, rasa nyaman tuh harus didapatkan dulu karena kalau nggak bakal balik lagi. Baik, betul ya. Karena sangat privacy sekali. Iya benar. Tapi sekarang aku lihat nih ya dokter tuh berubah loh daripada dokter yang lalu. Aku kan ke dokter tahun 2015 ke 16 ya 17 gitu ya. Oh udah lama. Tapi sekarang tuh dokter berubah. Sekarang tuh sosmednya penuh job-jobin hal yang kayaknya tuh pertanyaan netizen ya nih job-jobin. Iya maksudnya bukan hal yang kayak dalam banget, justru hal-hal pemula yang kayak pertanyaan gini, dok kalau hamil boleh nggak makan durian? Itu kenapa dok tiba-tiba sosmed dokter lagi gencar-gencarnya untuk karena saya pikir setelah saya pandemi terjadi perubahan dalam pekerjaan, kemudian juga terjadi tentu kita masih
down gitu, masih sedikit belum normal lagi gitu. Dulu waktu sebelum pandemi kan katanya 1 juta umat gitu, tapi tiba-tiba kok di samping itu kompetitor juga tambah banyak kan gitu. Nah saya merasa sayang sekali. Kenapa? Saya bekerja, kembali lagi saya bilang, bekerja di Center Obstetrik Ginekologi yang terlengkap di Jakarta, even di Indonesia. Kalau saya nggak berani bid ini gitu, ya kita buktikan gitu. Kenapa? Semua subspesialis ada. Harusnya setiap masalah tentang perempuan apapun itu selesai di tempat saya bekerja. Kenapa? Saya bisa refer ke senior, tanya ke sebelah, tanya ke subspesialis yang lain, dan pasien dapat alur yang jelas kemana harus dikirim, kemana harus itu. Jadi itu sangat membanggakan saya bilang sekaligus tantangan. Bagaimana mendeliver ini ke masyarakat bahwa ada tempat bertanya untuk memastikan keluhan mereka. Misalnya serial lagu, wah saya digini-gini dok, boleh nggak? Ini datanglah. Mungkin jadi tempat second opinion atau third opinion sebelum untuk mendapatkan keyakinan dalam sebuah keraguan. Nah, jadi itu yang menyebabkan saya akhirnya mencoba mendeliver apa yang saya punya ini ilmunya, di lingkungannya, di environment, di society kerjaan saya, ini saya untuk masyarakat tahu gitu, ada tempat bertanya gitu. Nah, akhirnya iseng aja coba sharing gitu. Ternyata responnya cukup bagus ya, even mungkin boleh disebut sedikit luar biasa gitu. Maunya saya mendeliver yang agak-agak sedikit teknologi canggih dan advance gitu. Bisa kita ngomong tentang endoskopi, kita ngomong tentang hysteroskopi, kita ngomong tentang wellness pasca reproduktif, itu sekarang lagi in. Termasuk sampai estetik ginekologi gitu, orang udah kebutuhan luxury. Oke, ntar kita seri juga pernah. Gitu. Iya, jadi infertility gitu, karena saya dulu cita-cita dari pendiri itu adalah menjadikan rumah sakit itu jadi center kesehatan perempuan dan anak terbaik di Jakarta, even di Indonesia. Jadi saya punya misi untuk mewujudkan itu dan terjadi. Dengan topping ada IVF-nya. Karena selama ini kita kirim-kirim kan. Dan satu lagi ada urogen center yang postnatal, reproduktif wellness ini yang sekarang jadi kebutuhan buat perempuan. Tentang pelvic floor, tentang organ panggul, tentang kenyamanan di usia pasca beranak, hamil, beranak, dan yes, itu tetap nyaman, tetap bugar, tetap merasa mesra dengan suami gitu. Udah sampai di sana kita. Begitu saya posting, ternyata follower saya banyak kan usia 25 sampai 35 tahun. Yang mau beranak, dok. Mau beranak. Akhirnya saya sibuk memposting yang remeh-temeh. Yang light casual ya. Yang light casual dan tapi lucunya saya jadi refresh gitu. Itu dasar dari kebidanan dan kandungan. Saya jadi refresh, akhirnya saya IG live dengan bidan. Itu bidan Yesi, bidan aku yang mengajarkan, terus aku baru serius. Gitu. Iya, yang mengajarkan aku bisa melahirkan tanpa teriak-teriak. Keren. Halo bidan Yesi. Sama bidan Jamila juga. Ternyata ada pasien saya juga. Banyak pasien dokter yang kesini dok. Wah, saya jadi refresh lagi. Bidan adalah mitra strategis dokter kandungan. Waktu saya lagi ngambil program spesialis, saya praktek di bidan, bantuin bidan, dari situ bisa struggle, survive untuk bisa lulus jadi dokter kandungan. Jadi I love you bidan. Jadi nggak ada ini ya, kan ada orang bilang. Mereka ada jatahnya sendiri. Ada batasannya sendiri, kita juga ada batasan sendiri. Jadi kita mitra strategis yang saling support. Jadi udah lama saya meninggalkan bidan. Jadi begitu ke bidan Yesi kemarin, begitu ke bidan Jamila gitu, saya refresh lagi. Ternyata mereka lebih keren sekarang. Advance ya. Mereka banyak banget. Iya. Mereka lebih paham tentang psikologi sih. Iya, lebih ke supporting. Ya, karena memang dibatasi kalau udah area-area tindakan yang non normal tentu dikirim ke dokter.
salut lah buat Anda berarti ada jadi saya refresh juga, saya belajar dari mereka. sama bidan ya. Berarti ada pertanyaannya gini dok, kan waktu aku mencari opsi, mungkin ini udah banyak ya sekarang ya, kayak nggak semua dokter katanya dulu pada saat aku lagi mencari Opjin, nggak semua dokter tuh pro normal, tuh ada yang suka ngomong kayak gitu nggak? Katanya kalau dokter pokoknya pengennya ya udah kita operasi aja, kayaknya dokter Yuswa nggak gitu. Tapi ada tendensius orang-orang ngomong kayak gitu, apakah itu betul? Jadi berdasarkan ininya ya faktor risiko, harusnya 70-80% kehamilan itu bisa lahir per vaginam. Per vagina, ya. Nah, normal belum tentu per vaginam belum tentu normal. Oh, iya, ini harus dua-dua yang berbeda. Iya. Kalau normal itu minimal intervensi, iya. betul-betul alami, natural, biarkan let it be. Kalau per vaginam mungkin juga kita akhiri dengan vakum, iya. dengan ILA, painless labor gitu, dibantu lah gitu. Iya. Nah, harusnya 70% bisa lahir normal. Tapi sekarang kebalikannya. Jadi 70% sesar, 30% normal. Okay. Kalau saya sih, kalau kebetulan pasien memang ingin normal dan syaratnya terpenuhi, ya saya support. Yes. Saya support, dan satu hal mesti ingat. Tidak ada persalinan normal itu yang dijamin 100% bisa lahir normal. Okay. Di textbook dibilang bahwa setiap persalinan itu adalah persalinan percobaan. Jadi saya kasih tahu sama pasien, ini tidak ada garansi akan 100% bisa kita dapat baby. Kenapa? Sudah buku sendiri mengatakan itu dalam operasi bahwa setiap persalinan per vaginam adalah persalinan percobaan. Kita coba. Ya. Nah, syukurnya WHO sudah bikin namanya partogram. Oke. Seril dulu operasi apa sesar? Enggak, normal. Normal, keren. Keren. Dokternya dokter Yuswa. Oke. Gimana? Sempat apa pengalamannya? Tidak, aku interview ya. Bukan, saya refresh nih. Gini, waktu aku alhamdulillah dia lancar, jadi benar-benar cepat. Dokter datang, udah tinggal bukaan terakhir, udah tinggal dokter bantu sedikit, penting sedikit, udah keluar dia, nggak ada apa-apa. Keren. Iya. Ya, berarti ini termasuk ya. Tapi dok, saya masih dendam karena waktu dijahit itu sakit ya. Oke, pasti dibius, tapi pasti. mungkin enggak dok, itu sebel aja karena kan kata dokter udah pandangi babynya, udah dipandang. Memang selama pendidikan dulu pernah ya, karena obat bius juga nggak begitu gampang didapat. Iya, tapi kan juga nggak berasa juga, cuma dipakai painkiller itu pasti, aja. Iya, pasti dibius, nggak mungkin. Iya, betul. Terus dok? Mungkin nama rasa sakitnya agak rendah. Agak. Susah dikit jadi sakit. Jadi kita ngomong apa tadi? Buktinya aku nggak apa-apa tuh. Ya tentang partogram ya. Iya, partogram itu apa tuh dok? Jadi WHO bikin guiding buat dokter, buat bidan, di mana sebuah persalinan boleh dilakukan secara normal dengan melihat grafik persalinan. Oke. Jadi dari pembukaan 3 itu sampai PK1 aktif sampai PK2 mengedan, itu ada grafik. Ya, kalau seandainya melewati garis, itu harus bertindak. Oke. Nah, jadi ada rambu-rambunya. Nah, itu yang menyebabkan jutaan atau miliaran persalinan itu berlangsung dengan normal. Dan ingat, di negara-negara maju yang membantu persalinan normal di Belanda, di Australia, itu bidan. Bidan ya, betul. Jadi dengan adanya itu, banyaklah selamat ibu-ibu ini. Ya, partogram sebagai guiding kita untuk melihat ini masih bisa dilakukan atau enggak. Kadang-kadang juga dia maju ternyata bayinya gawat. Betul. Bayinya tali pusatnya ketekan, bradikardi, jedek, hipoksia. Nah, ingat lagi, orang cuma anak 2-3 sehat, nggak mau anaknya bel palsi atau inteligensianya rendah gitu atau nggak bagus gitu. Ya kita switch sesar. Betul. Jadi pasien yang mau normal harus siap dengan kondisi itu. Jadi bukan cuma sekedar ibunya, karena ternyata kalau kegawatan terjadi pada bayi bisa menimbulkan tadi hipoksia itu juga. Hipoksia kekurangan oksigen. Otak. Iya, kurang oksigen di otaknya dan itu merusak sel-sel saraf, di mana sel saraf itu regenerasinya sangat sulit. Jadi jangan sampai kehilangan terjadi kerusakan otak dalam proses persalinan. Makanya banyak yang memilih sesar. Nah, satu hal yang lucu saya bilang, dulu senior-senior saya mungkin salah kali guru saya ya.
membuat sesar itu lebih mahal dari normal. Padahal harusnya normal itu mungkin 24 kali lebih mahal daripada sesar. Ini sedikit bercanda ya. Kenapa dulu itu tidak banyak rumah sakit? Ya. Dulu itu sesar itu 1-2 jam kita melakukannya. Pilihan benang, pilihan antibiotik, pilihan obat anestesi, tidak senyaman sekarang. Jadi sekarang sesar cuma 30 menit. Lahir normal standby 24 jam. Ayo. Iya juga ya. Anak kedua sesar. Dok, bentar. Sekarang ada nama ERAX. Ini IRAX, IARACS ya. Itu apa, Dok? Ya. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang biasa saja sebenarnya. Ada temuan baru atau teknik baru, enggak juga teknologi sebenarnya, regimen baru oleh sejawat-sejawat anestesi bahwa bisa early recovery after cesarean yang awalnya kalau di bius dengan bius spinal itu pasien boleh bangun dari tidur 24 jam. Nah, kenapa kalau bangun sebelum itu bisa pusing, mual-mual karena obatnya bisa naik ke atas. Obat biusnya. Nah, kalau sekarang dengan teknik baru ini, teman sejawat anestesi itu memakai jarum yang lebih kecil, iritasi pada nerve, pada tulang belakangnya lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, obatnya regimennya lebih mungkin short action ya, tidak 24 jam itu atau tidak lama gitu, tidak long acting. Jadi menyebabkan mungkin 6 jam kakinya udah bisa bergerak dan pasien bisa bangun. Gitu. Samping itu langsung disubstitusi dengan painkiller yang lain. Ya. Jadi itu IRAK hanya perubahan itu saja sebenarnya. Berarti sesuatu yang simple. Tapi namanya heboh. Ya, tapi di banyak rumah sakit semua persalinan sesar yang berencana sudah lakukan IRAX. IRAX semua. Ya, IRAX. Berarti sekarang dulu dari 3 jam sekarang bisa dilakukan 30 menit sesar. Iya. Jahitannya juga semakin bagus ya, Dok ya. Karena pilihan benang juga. Pilihan benangnya ada ya. Iya, lebih banyak, ada benang yang bisa diserap oleh kulit gitu. Ya, dulu kan benangnya harus cabut. Berapa jahitan, Dok? Ya, kan gitu dihitung satu. Termasuk yang Sheryl dulu jahit berapa jahit? Enggak, aku nggak mau nanya. Soalnya kalau misalnya nanya sama dokter pasti nggak dijawab ya. Berapa jahitan ya, aman. Iya, dulu itu satu-satu karena benangnya dulu dicabut. Makanya ada istilah berapa jahitan. Kalau sekarang benangnya ditinggal dan jadi diserap. Jadi mau diobras, mau di apa juga, nggak usah dipikirin. Jadi Bun, jangan takut berapa jahitan lagi ya Bun. Karena dia menyerap ke dalam kulit ya. Betul. Iya sih Dok, betul sekali. Dok, ini mungkin pertanyaannya gini. Kalau anak-anak sekarang tuh mempersiapkan pernikahan, itu siapin venue-nya. Ya siapin pasangan pasti ya. Siapin venue-nya, siapin ini, siapin ini. Tapi lupa, perlu gak sih kita tuh kalau mau menikah, kita cek dulu nih. Ya ini ada di reel saya juga, ada 7 tips buat pasangan yang pre-conception. Pre-conception screening. Yang pertama, kenali pola haidnya. Kalau pola haidnya normal, Anda aman. Jadi artinya apa? Perempuan yang normal 12 kali haid selama setahun. Kenapa haid? 2 minggu sebelum haid terjadi ovulasi. Subur. Nah, kalau dibuahi, probabilitas untuk hamil dalam setahun itu 12 kali. Tapi kalau haidnya jarang, cuma 4 kali atau 8 kali dalam setahun, artinya ada masalah. Yaitu yang kita sebut PCO mungkin, atau hyperprolaktin gitu. Artinya dia ovulasinya nggak tiap bulan. Probabilitasnya lebih rendah. Itu dulu, kenali haid. Kalau haidnya aman, normal, oke. Kemudian kenali penyakit-penyakit dulu. Di keluarga ada penyakit autoimun nggak? Ada thalassemia nggak? Ada alergi nggak? Ada penyakit infeksi, misalnya hepatitis. Ada penyakit paru atau penyakit jantung misalnya. Terus kemudian yang ketiga tentu campur teratur. Ya, jadi kalau mengenal kapan suburnya, ya campur teratur di 2-3 kali seminggu pada saat subur tersebut. Jadi ada nanti silahkan aja serial. Iya, dan satu hal yang kadang di medsos ini komen dari, makanya saya lanjutin gitu kan, sebenarnya ini iseng-iseng aja, maka saya lanjutin, ini pasien-pasien favorit saya pada komentar, dokter menerangkannya itu
bisa diterima akal dan nyaman di hati gitu. Wah, ini gift nih saya bilang gitu. Saatnya untuk berbagi dan saatnya untuk sharing, anggap aja amal ibadah gitu. Iya dong. Dan itu ternyata banyak follower-follower itu mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah juga, yang juga nggak bisa akses. Kembali lagi saya bilang di tempat dia mungkin ketemu dewa gitu kan, nggak bisa omong dua arah gitu. Nah kita layani di situ. Jadi seperti saya sendiri kaget kadang-kadang bisa saya menceritakan misalnya apa bedanya tim prep dengan HPP DNA? Oh kalau tim prep HPP DNA dengan pap smear, saya kaget dengan kata-kata saya sendiri bahwa kalau pap smear itu seperti lihat telur ceplok. Kalau kuningnya udah lebih besar dari putihnya dan mulai tidak bulat gitu, wah itu udah mulai ke arah lesi precancer. Terus kalau tim prep HPP DNA, kuningnya itu di take out. Dilihat ada DNA HPV nggak di situ. Dengan itu mereka, oh iya, pantas lebih mahal gitu. Kan gitu, iya, jauh lebih mahal. Pap smear dibanding gitu. Pap smear lebih mahal ya? Enggak, tim prep lebih HPV DNA. Ya itu salah satunya yang saya sendiri kaget saya bisa menyampaikan itu dengan gitu gamblangnya. Iya benar. Ini tadi ngomongin HPV. Aku ingat dokter selalu mengingatkan pasien-pasiennya, terutama juga waktu itu aku untuk udah belum? Ya. Apa namanya? Pap smear, vaksin HPV. Nah nih dok, jujur nih menurut aku kayaknya gerakan di Indonesia untuk sadar si HPV ini masih harus dibanyakin lagi. Udah mulai sih, karena sekarang juga udah gratis ya untuk yang umur 12 tahun dari pemerintah. Iya, baru program, DKI. Iya, baru DKI. Oh ya dong, seluruh Indonesia untuk vaksinasi. Penting banget ya dok. Iya. Jadi di luar negeri kayak misalnya Amerika gitu, Australia gitu. Itu katanya yang pernah saya dengar itu cancer cervix itu bisa turun 70%. Karena mereka memberikan vaksin gratis sama perempuan di negaranya. Karena vaksinnya vaksin rekominan itu adalah vaksin yang teknologi tinggi, agak tekno. Bukan kuman yang dilumpuhkan kayak COVID, yang bisa bikin demam apa segala macam. Kalau ini adalah protein yang mirip virus, tapi antibodinya sama dengan virus aslinya itu sendiri gitu. Jadi agak mahal memang. Bisa 800 sampai 3 juta gitu kan gitu. Jadi ini masih masalah besar buat kesehatan kita, bahwa kalau nggak salah saya cakupan pap smear ini kita mungkin baru 17%. Jadi kalau ada usia dewasa di negara kita itu sekitar 100 juta misalnya gitu. Ya, atau taruhlah 50 juta. 100 juta, baru 17 juta yang kena pap smear. Pap smear loh. Pap smear ini pencegahan sekunder sebenarnya. Melihat secara dini ada lesi precancer nggak di mulut rahim. Yang pencegahan primernya vaksin ini. Nah vaksin ini lebih lagi masih jarang, mungkin di kota besar, di ibu kota provinsi mungkin baru yang, atau di kabupaten baru kota Madia, tapi desa-desa mungkin nggak pernah dapat dengan vaksin ini gitu. Jadi masih jauh pekerjaannya, masih banyak pekerjaan kita untuk membebaskan Indonesia dari kanker serviks. Karena itu ternyata termasuk ini ya, tinggi dan berbahaya dong. 4 kanker yang mungkin pada perempuan, payudara, serviks, indung telur, dan korpus badan rahim, endometrium. Nah, payudara lebih gampang kali, bisa pegang-pegang sendiri, namanya sadari kan. Iya. Kalau mulut rahim, ya itu pap smear, udah puluhan tahun lalu diketahui pemeriksaan ini. Nah sekarang majalah Times bikin vaksin HPV adalah hadiah Tuhan bagi perempuan. Karena satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Nah, dengan disuntik itu, ya buktinya di negara-negara maju jadi turun jauh sejak vaksin ini ditemukan kanker mulut rahim. Nah, kita masih bekerja keras dan mudah-mudahan ke depannya negara bisa memberi kepada semua perempuan setelah 9 tahun vaksin ini secara gratis. Mudah-mudahan banget sih, karena di luar sana nih kayaknya masih kesadarannya juga masih kurang karena belum tahu sih gitu kan. Sheryl udah pernah lihat perempuan yang kanker serviks belum? Aduh kasihan. Terutama kalau di desa ya. Sekarang saya juga udah jarang melihat gitu, karena saya tidak bekerja di onkologi. Gitu. Kalau gimana sakitnya, panggulnya jadi freeze. Freeze itu memadat satu. Jadi menyatu semua karena sampai ke tulang gitu. Terus kandung kencing, vagina
bisa satu lubang jadinya gitu, ngerti nggak sih? Saluran pipis gitu kayak gitu. Kalau terlambat dia diagnosis, tiba-tiba keluar cairan berbau, berdarah gitu, terus ya keluhan susah berdiri, itu udah lanjut, udah sampai ke tulang. Mudah-mudahan ya dok tentang kanker serviks. Mudah-mudahan perempuan Indonesia sebentar lagi semuanya dapat vaksin gratis. Amin. Amin. Ini misi kita nih. Harus misi ya. Oke dok, ini ada pertanyaan gini. Kesehatan wanita itu atau bukan kesehatan wanita ya. Kayak kalau kita suami istri misalnya. Ya. Terus istrinya kan banyak mau mempersiapkan melahirkan, mempersiapkan kehamilan, datang ke dokter. Nah ini kan dokter sebagai laki-laki juga. Pesennya apa nih untuk bapak-bapak yang kadang kan kalau bapak-bapak udah sibuk cari duit, aduh iya ntar deh gitu kan ya. Kadang penting gak sih seorang suami juga mendampingi istri saat lagi cek kehamilan, saat mempersiapkan segala sesuatu ini, peran suami itu menurut seorang dokter pandangannya besar gak? Jadi begitu saya posting tentang pijat saat hamil, itu yang view-nya sampai 1 juta lebih. Komennya juga banyak gitu. Artinya memang perlu. Perlu. Dan memang faktanya pasien dokter Objin itu banyak pada saat-saat hari libur. Atau malam hari mungkin. Hari Sabtu gitu tuh banyak. Bahkan mungkin kalau buka minggu juga banyak. Karena pada saat itulah suami bisa mendampingi istri. Buruknya dulu mungkin saya karena dokter Objin agak kurang peka gitu, begitu istri hamil dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Parah memang. Parah memang. Harusnya tidak biasa, karena ternyata dari survei itu benar mereka baperan, benar mereka serius sendiri pengalaman. Iya sih. Baperan ya. Baper. Males. Maunya tidur dulu. Hormonnya kayak ups and downs gitu loh, ya kan kayak dia cuma ngomong, wah kamu makannya banyak ya sekarang nangis. Apa coba? Nggak lucu banget. Nah itu remeh-temeh yang masih ditunggu posting-postingannya sama moms yang masih konsif. Udah soal kesehatan rahim sekarang sebelum selesai aku mau nanya soal tadi estetika, apa dok namanya? Ginekologi estetika ya kan. Ini di tempat dokter bekerja ada namanya family life, di mana kadang-kadang orang datang bukan cuma sekedar ingin punya anak, setelah itu kan ingin memperbaiki lagi bentuk-bentuk yang mungkin sudah menjadi purba ya. Purba. Kayak sudah tidak seperti itu lagi gitu kan kalau bunda-bunda. Nah sekarang banyak yang datang untuk kesehatan, bukan kesehatan lagi itu ya, lebih ke estetika, memperbaiki. Wellness. Kita sebutnya wellness lah. Oke, kenyamanan. Itu apa aja dok? Kenyamanan. Jadi kesehatan perempuan itu bolehlah kita kelompokkan dengan prekonsepsi. Konsepsi dan pasca konsepsi atau pre-reproduktif, usia reproduktif dan pasca reproduktif. Jadi pre-reproduktif itu biasanya keluhan-keluhan nyeri haid, kista, miom gitu, gangguan haid gitu kan, sering datang wanita dengan keluhan itu, atau malah kelainan kongenital, misalnya himennya tidak ada lubangnya, misalnya rahimnya tidak ada, atau seks sekundernya tidak ada, misalnya kayak gitu. Nah kalau pada masa reproduktif itu kita ngomong tentang remeh-temeh tadi itu, hamil, makan durian, makan durian terus, pijat, terus rumors tentang laki perempuan lah segala macam gitu. Jadi nah sebenarnya level pasien saya udah kayak serius gitu di pasca reproduktif. Bagaimana kehidupan rumah tangga tetap mesra, bagaimana organ intim itu tetap nyaman gitu. Nah itu sekarang ada subspesialisnya yang khusus menangani ini. Khusus menangani pelvic floor. Pelvic floor itu otot dasar panggul. Dengan adanya kehamilan, dengan adanya proses aging, dengan adanya proses persalinan, itu menyebabkan otot panggul itu jadi lebih lemah, apalagi kurang olahraga, sit up, kegel gitu, menyebabkan sering saya datang pasien gitu, dok kenapa anak kedua saya lebih menderita gitu, lebih sakit, gejala penekanannya lebih cepat gitu. Walaupun anak pertamanya sesar, tetap aja terjadi kelemahan otot-otot panggul. Sama ya dok? Iya, karena apa? Karena
habis nifas gitu, lupa untuk senam, sit up, senam Kegel gitu. Akhirnya ya begitu hamil kedua, otot panggul lemah dan penekanan lebih early, lebih cepat datangnya, sehingga lebih sakit. Makanya anak berikutnya akan lebih begitu lagi kalau tidak disiapkan, diperbaiki kondisi otot panggul itu. Nah, itu tentang otot panggul. Jadi ada kursi Kegel, ada alat yang ditaruh di organ intim untuk menguatkan otot-otot panggul. Itu semua ada di YPK. Kemudian juga di usia senior itu, ya, pasca reproduktif, kadang-kadang mulai ada keluhan, kering, vagina kering, atau mulai laxity, lemah daya cengkramnya. Emang mobil deh. Cengkram, ban. rem. Emang rem cengkram. Macan kan? Ya, macan. Jadi terus kemudian kering ya, pain, nggak nyaman juga bisa disparenu, atau ngobrol-ngobrol sama suami, kenapa ya yang nggak kayak dulu lagi kan gitu. Itu ada solusinya. Ada solusinya. Terus kemudian itu dari segi wellness ya, kenyamanan, agak-agak ke estetika juga ada yang ini kok nggak balance ya, bibir kiri sama bibir kanan. Gitu. Bisa itu dirubah? Dirapikan secantik mungkin bisa. Jadi ternyata estetika udah bukan cuma hidung lagi, bagian wanita bawah juga sekarang bisa. Ada lasernya, ada jadi non operatif dan operatif. Ada yang non operatif dan operatif. Yang nggak ada downtime juga ada ya. Iya. Ini buat yang mungkin tertarik untuk itu, perlu nggak sih mereka takut kayak takut ntar sakit, ntar begini, ntar begitu? Kan katanya beauty is pain. Tapi kita selalu menjaga jangan pakai pain. Kan banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi Jadi ke arah estetika ya itu. Ada yang pengen dirapihkan, pengen lebih dibuka. Dibuka apa? Rahasia, Dok. Bentuknya pokoknya pengen sesuai keinginan ya. Kalau ingin frekuensi comes-nya lebih sering, kita bisa namanya unhooding. Bisa, Dok. Dikelupaskan. Besok saya kesana, Dok. Jadi bisa dibikin kayak gitu terus permintaan ya. Iya, dikelupas. Tapi mungkin ada kan yang ini kan ada kacang nih. Ketutup terus. Iya. Sehingga ini kameramennya geli-geli sendiri. Gak apa-apa, dia masih underage. Masih underage. Enggak. Suruh keluar dulu apa? Enggak. Tadi bentuk kacang itu balik kacang. Kacang terlalu tertutup. Sehingga kemungkinan terpapar dan tersentuh itu kecil. Kita bisa kelupas dia supaya paparannya lebih sering dan lebih kena. Dan tentu bisa frequently, tidak once time atau malah nggak dapat sama sekali. Wow, jadi jadi datang nih, jadi datang. Iya, kan udah yang udah. Tahuan deh. Tapi itu berarti intinya adalah sekarang udah canggih banget. Iya, jadi di unhooding istilahnya, dikelupas sehingga lebih terpapar, atau malah kita cuma suntik dengan filler atau PRP gitu, sehingga dia lebih terangkat, sehingga tentu kenyamanan, kenikmatan pas kehidupan berumah tangga itu lebih ini. Jangan suami aja yang satisfied, istrinya cuman apa? Jangan suaminya satisfied, terus, istrinya cuma nerima aja. Iya, jangan. Ya, gitu. Jangan. Jadi sampai di sana. Ya, sampai di sana sekarang. Wow. Iya ya, Dok ya. Tapi tenang buat saya mungkin. Saya juga bingung. Buat mungkin yang pengen coba family life, aku udah coba nggak sakit ya. Terus tadi apa tuh filler PRP itu juga sudah dokter yang melakukan dan tidak sakit juga karena menggunakan darah kita sendiri. Yang aman, dirubah jadi plasma aman. Ya. Wow, ya betul. Bisa di request bentuk seperti apa? Itu surgery. Oke, Dok, ngobrol sama dokter tuh bisa 2 hari. Tapi mungkin terakhir ada nggak sih yang ingin dokter sampaikan untuk wanita-wanita di luar sana ya, soal kesehatan pribadinya, kesehatan rahimnya, atau juga
Apa sih sebenarnya pesan-pesan dari seorang dokter obgyn kepada wanita-wanita di Indonesia? Ya, tentu kembali ke kelompok umur tadi, bahwa yang belum menikah, kalau memang ada gangguan haid, selagi tidak menginginkan kesuburan, itu tidak urgent juga ke dokter kandungan. Saya selalu, jangan khawatir Bu, ini kan kita belum perlu setelah telur, ovulasi, mau punya anak, ini haidnya jarang-jarang biar aja. Sampai matang jaras otak dengan ovariumnya supaya haid jadi teratur gitu. Yang penting tentu jaga berat badan, karena sangat bergantung dengan BMI. Body mass index. Body mass index. Jadi ini konsepsi. Kesehatan perempuan, kalau ada keluhan haid silahkan datang, tapi jangan takut karena belum diperlukan sebenarnya. Kemudian masa reproduksi, sekarang makin banyak teknologi, makin banyak perkembangan ilmu yang membuatkan nyaman, dan saya berharap ini menyebar rata ke seluruh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Kemudian yang yang senior tadi, yang senior tadi juga sekarang ada solusinya. Datanglah ke tempat yang tepat, ya. Semua ada keluhan-keluhan tentang kewanitaan itu sekarang hampir semua ada solusinya, dan tentu Anda perlu datang ke tempat yang tepat. Kalau nggak puas, tentu bisa cari yang lebih advance kali, dan mudah-mudahan dengan begitu semua keluhan, dan apalagi sekarang usia harapan hidup makin panjang. Nah, tentu tidak hanya shopping gitu nggak sih? Oke, banyak duit shopping atau belanja, traveling apa segala macam. Tapi yang keharmonisan rumah tangga kan juga perlu tetap dijaga gitu. Nah, sekarang ada solusinya, dan itu menjadi bagian penting diketahui oleh moms bahwa hidup perempuan dari dia dilahirkan sampai postmenopause bisa dijaga oleh dokter kandungan. Oke, itu mantap. Saya juga ngelamun jadi. Ayo juga ngelamun. Tadi dulu dok, satu pertanyaan nakal ya, pertanyaan nakal untuk penutup nih. Berapa frekuensi yang baik untuk berhubungan suami istri selama seminggu? Tergantung sebenarnya. Oh, tergantung. Tergantung kesempatan, tergantung keinginan, tapi untuk suatu keluarga yang sehat, maksudnya suami istri yang sehat, yang harmonis, itu mestinya terjadi 2 kali ya dalam seminggu. Kalau sangat menginginkan keturunan, tentu di saat subur, kembali saya bilang minimal 3 kali seminggu. Dan tentu untuk yang senior gitu ya, wah itu ya penting ya. Tuh, penting. Dijawab sendiri. Udah main kesini ntar makin panjang gitu ya. Saya nggak jawab itu deh. Itu yang saya bilang, sedalam apa cinta itu, sedalam apa maksudnya keharmonisan hubungan itu. Dan kalau ada hambatan di sana, harusnya bisa dibicarakan berdua baik-baik, itu jangan dibiarkan mengendap. Kemudian kalau memang ada problem yang perlu diajukan ke dokter, mestinya ada solusinya gitu. Gitu serial. Betul. Happy moms. Until senior. Happy menikah walaupun sudah berusia lanjut tetap masih mesra. Oke, ya amin. Gitu ya bahasanya ya dok ya. Terima kasih dokter Yuswa. Jadi treatment apa lagi habis ini? Ini cerita ini saya peruntukkan buat 3 darah saya. 3 darah. Noni, Jenny, Ola. Boleh. Mereka perempuan. Aku tahu dokter ini punya, sebelum selesai dokternya punya 3 anak perempuan. Yang satu mau jadi dokter juga kalau nggak salah. Dok, ini benar. Dokter diingetin kata-kata terakhir. Apa yang pengen dokter sampaikan ke your princess? Oke, this Papi Journey. Mereka nggak banyak sempat tahu gitu, karena saya juga telat kan menikahnya gitu. Bagaimana berjuang ke Timika, Papua, bagaimana mau ngambil spesialis gitu, bagaimana struggling ini, dan tadi garansinya, ladies, take care of the woman all the time. Oh, mereka taunya itu ya. Yep. Your dad take care of woman all the time. So sweet. So sweet. Aku terharu loh itu loh. Lady take care of the woman all the time. That's a good.
Thank you banget Dokter Yusfa. Semoga Dokter Yusfa terus memegang prinsip-prinsip yang dokter bilang nakes bahwa menjaga sakit itu adalah kemanusiaan yang terluka. Dan memuliakan orang sakit itu artinya memuliakan diri kita sendiri. Kita juga manusia kan. Thank you Dokter Yusfa Rashid. Thank you Sheryl. Mudah-mudahan ini sampai ke masyarakat luas dan bisa diambil manfaat baiknya. Pasti. Thank you ya. Sip.